Ustadz, siapa yang bagi-bagi tauhid seperti ini ya? Ini dari mana dalilnya? Ini sering dibilang seperti itu ya. Kita bilang ini pembagian tidak perlu dalil. Ini hanya metode pembelajaran. Satu lagi masalah siapa itu, masalah si Firanda nih. Si Firanda itu ditanya, ya, apa dalilnya penjelasan tauhid dibagi 3? Ilahiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu kan tauhidnya Wahabi tuh. Nah, rububiyah itu mengakui Allah sebagai yang mengatur, ya. Ilahiyah itu mengakui Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Asma wa sifat itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang oleh Allah tetapkan bagi dirinya. Jadi 3 tuh. Tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, buat orang-orang yang gak suka sama Wahabi, ini dipelintir namanya. Jadi Trinitas. Trinitas apa? Trinitas Wahabi. Kita jangan ikut-ikutan. Karena memang bukan Trinitas kok. Begitu ya. Apakah salah ya? Ini makanya kita bahas nih. Nah, si Firanda itu waktu dia ditanya apa dalilnya tauhid dibagi jadi 3, dia bilang nggak butuh dalil. Ya. Pembagian tauhid menjadi 3 ini tidak butuh dalil. Kenapa? Karena ini adalah cara untuk menjelaskan. Yang dipahami oleh orang-orang salaf terdahulu ya demikian. Sekarang mah kita tidak perlu apa dalil untuk justifikasi bahwa tauhid itu terbagi 3, nggak usah. Karena tanpa dibagi 3 pun para salafus soleh sudah begini cara memahaminya. Bahwa Allah itu sebagai satu-satunya yang hak untuk disembah, Allah itu sebagai satu-satunya yang mengurus, dan semua sifat dan nama yang Allah tetapkan bagi dirinya kita harus menetapkannya. Dari segi ini ya nggak ada salah. Ya. Jangan mentang-mentang karena kita ini pakainya sifat 20 kemudian dia pakainya usul salasah terus kita bilang dia itu Trinitas apa Kristen. Nggak juga, nggak boleh berlaku tidak adil seperti itu. Cuman ala kulli halin nanti kita bahas dalamannya itu apa, ya dalamannya itu apa. Saya tidak membahas dalamannya dulu. Yang saya mau bahas pola pikirnya si Firanda ini. Orang-orang Wahabi itu pikirannya sudah banyak tanakut, kontradiktif dengan prinsip mereka sendiri. Di antaranya ini, mana dalilnya? Dia bilang gak butuh dalil. Ya terus ngapain atau dia nanya-nanya sama kita, Maulid mana dalilnya? Terus ngapain nanya-nanya sama kita, Yasinan mana dalilnya? Kemudian nanya-nanya sama kita, apalagi yang suka di itu teh? Sholawatan mana dalilnya? Ya udah kita juga nggak bilang, nggak usah butuh dalil. Ya, ulama salaf dulu juga ya baca Quran, Yasin tuh Al-Quran. Ya, ulama dahulu juga sholawatan begitu. Ya, ahakun nas ilayya aksaruhum sholawatuhum. Nah, kita mah jelas. Dan memang di dalam beberapa masalah itu tidak membutuhkan kepada dalil. Makanya kenapa kita itu mengatakan yang namanya bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Yang bid'ah wajib dan bid'ah sunnah kita istilahkan bid'ah hasanah. Lah yang kamu pakai itu pirandoy. Jadi pirandoy itu. Ya. Yang kamu pakai itu usul salasa dibagi 3. Itu pun bid'ah juga. Yang menurut kamu itu bid'ah hasanah. Rasul belum pernah mengatakan seperti itu. Sahabat juga gak pernah ada yang membagi menjadi 3. Tapi kamu bagi 3. Itu kan untuk memudahkan pemahaman. Ya itu bid'ah. Ya, nih makanya saya bilang begini dulu. Kita bahas bid'ah nih. Yang suka jadi lemparan si wahaboy itu. Mereka tuh gak paham. Bid'ah itu nanti pengertiannya ada 2. Ada lughatan, ada istilahan. Ya. Yang lughatan itu wad'ul awal tuh. Balik lagi sama tadi, wad'ul awal. Tatkala orang Arab dahulu mengatakan bid'ah itu kepada apa? Ya. Bid'ah itu membuat satu perkara tanpa sebelumnya ada contoh. Itu namanya bid'ah. Jadi yang tukang bid'ah itu siapa? Tuh yang pertama kali bikin
mobil, yang pertama kali bikin mobil itu tukang bid'ah tuh. Sebelumnya nggak ada contoh mobil, dia bikin tuh bid'ah. Yang sininya plagiat. Ya, yang pertama kali bikin pesawat tuh bid'ah tuh. Nah, salah satu nama Allah itu Badi'. Badi'us samawati wal ard. Allah itu yang mengadakan langit dan bumi tanpa sebelumnya ada contoh. Nah, secara bahasa bid'ah ini di dalam syariat kita suka dipakai kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa? Tarawih itu bid'ah. Sidna Umar sendiri yang mengatakan itu bid'ah. Ya, khairu bid'atin hada. Sebagus-bagusnya bid'ah itu ini. Kemudian memerangi orang yang tidak membayar zakat. Sampai diperangi itu sampai mau dibunuh. Itu siapa yang melakukan? Sidna Abu Bakar. Rasulullah itu belum pernah ngejar-ngejar orang, nggak mau bayar zakat sampai mau dibunuh, nggak pernah. Ya, makanya Sidna Umar protes sama Sidna Abu Bakar. Rasulullah itu nggak pernah kayak gini. Ternyata Sidna Abu Bakar ijtihad sampai mengeluarkan itu. Itu bid'ah juga, lughatan. Ya. Kemudian Sidna Umar tarawih tadi bid'ah juga. Sidna Utsman membuat mushaf bid'ah juga. Sidna Ali menyuruh untuk mentaklif ilmu nahwu bid'ah juga. Lah cuman bid'ah-bid'ah seperti itu tidak termasuk bid'ah yang madzmumah, tidak termasuk bid'ah yang tercela. Man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa bid'atun. Barang siapa fahuwa mardud. Ya tertolak tuh. Ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah yang itu bukan bid'ah yang dimaksud tadi. Kalau bid'ah yang dimaksud Rasulullah itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu maksudnya bid'ah dengan pengertian logoh. Atau Sidna Abu Bakar nanti masuk pembuat bid'ah yang dolalah yang masuk neraka. Sidna Utsman nanti masuk, Sidna Ali masuk, Sidna siapa tadi satu lagi? Sidna Abu Bakar masuk juga. Sedangkan semua orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan ahli surga, maka tidak mungkin terkena oleh perkataan itu. Maka bid'ah yang dimaksud di sini bukan bid'ah itu. Keluarlah pengertian syariat. Apa bid'ah itu? Mala istinada lahu fi syar'i. Perkara yang mana tidak ada landasan hukum syariatnya. Itu baru disebut bid'ah. Yang dolalah yaitu yang mana? Yang makruh dan yang haram. Itu disebut bid'ah dolalah. Ma'ala istinadalahu fi syar'i. Perkara yang tidak ada landasan hukumnya di dalam syariat. Makanya kenapa para ulama kita itu berani berbuat sesuatu dan itu dihukumi sebagai ibadah yang belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kayak apa? Kayak nasrif. Subuh-subuh loh di pesantren itu bukannya baca Quran, kalah baca sorof. Doro bayat deribu dorban fahuwa doribun wada kama drubun. Bukan Quran yang dibacanya itu sorof. Bid'ah enggak itu? Bid'ah. Mana ada sahabat dulu kayak gitu. Dan itu menggantikan membaca Al-Quran itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena itu bid'ah yang ada istinadnya di dalam syariat. Karena syariat menganjurkan kita untuk memahami Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tidak bisa dipahami dengan ilmu sorof. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika satu perkara ini yang wajib tidak bisa dipenuhi kecuali dengan syarat yang harus dilaksanakan. Maka syarat yang dilaksanakan ini menjadi wajib. Apabila memahami Al-Quran itu wajib, maka ngaji nahwu sorof jadi wajib. Bid'ah enggak itu? Bid'ah dengan pengertian yang pertama. Dengan pengertian yang belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Tapi dengan pengertian mala istinadalahu fi syar'i bukan bid'ah. Karena istinadnya ada, perintah memahami bahasa Arab ada di situ oleh Rasulullah SAW. Demikian pula nanti yasinan malam Jumat. Itu pun bukan bid'ah lagi. Kemudian sholawatan, tahlilan. Itu bukan bid'ah lagi. Ada nggak ulama yang mengatakan bid'ah? Ada. Ini mukhtalafun fih. Yang mukhtalafun fih la yunkaru. La yunkaru mukhtalafun fih wa innama yunkaru mujma'un alaih. Kalau kamu berbeda pendapat tapi masih ada ulama yang mengatakan boleh, kamu jangan sekali-kali bilang ini bid'ah. Biarin aja, sebutin aja ada khilaf.
Begitu, jangan sampai perkara zonni jadi perkara qot'i. Itulah yang menjadikan si wahaboy jadi wahaboy. Perkara-perkara yang zonni dijadikan qot'i. Yang qot'inya salah, begitu. Tololisme. Ya, begitu. Ya sudahlah, daripada ada kegaduhan lebih banyak lagi. Dua saja cukup ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.